menjelang siang? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? SMK NR 1 Regas? 2. Oke lah. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri undangan diseminasi aksi nyata budaya positif saya sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya informasikan, saya selama menjadi guru penggerak bersama rekan saya Bapak Muhammad Zulfikri mungkin telah lebih dulu mendiseminasikan ini. Jadi saat ini saya akan memberikan penguatan saja. Sebenarnya isi yang kami paparkan itu sama, tapi lebih penguatan bagaimana cara menerapkannya budaya positif ini kepada anak-anak. Tadi saya sudah ke kelas 11 elektronika untuk membuat kesepakatan kelas dan menjadikannya kepada keyakinan kelas. Jadi telah terbentuklah keyakinan kelas di 11 elektronika industri. Terima kasih Bu Tuti. Nanti mungkin anak-anak sudah mengasih keyakinan kelasnya. Nanti minta tolong di print nanti siapa yang jual. Tadi saya lombakan Bu, siapa yang membuat desain yang paling bagus itu yang ditempelkan di kelas. Itu yang menjadikan keyakinan kelas. Di CGP ini saya dengan Pak Muhammad Zulfikri itu mempelajari 3 modul. Sekarang baru 1 modul berakhir. 1 modul itu berisikan ada pembelajaran filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, membuat visi sekolah. Dan yang terakhir ini adalah budaya positif. Jadi pada modul 1 ini kami diminta untuk membuat aksi nyata mendiseminasikan apa yang kami pelajari di budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulainya sudah konsentrasi? Kalau Pak Pik mungkin ada game kemarin ya, saya mungkin lebih ke gerakan saja. Ke gerakan angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, turunkan tangan kanan, turunkan tangan kiri. Sudah tahu ya? Sudah bisa konsentrasi? Pegang pegang kuping kiri dengan tangan kanan. Kuping kiri dengan tangan kanan, lepaskan. Pegang kuping kanan dengan tangan kiri. Oke, siap. Angkat tangan kanan. Turunkan. Angkat tangan kiri. Oke, fokus. Pegang kuping kanan dengan tangan kanan. Turunkan tangannya, turunkan tangan. Silakan Ibu. Selamat datang Bu Desi. Tidak apa-apa. Oke, lanjutkan. Pegang tangan kiri, pegang kuping kiri dengan tangan kiri. Oke, terima kasih. Sudah fokus. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan budaya positif. Ada beberapa hal yang saya kuatkan di sini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini segera kita rubah. Mungkin selama ini kita mengajar berpatokan dengan guru-guru kita yang sebelumnya. Kalau kita lagi marah, kita mungkin mencontoh guru isi A kita dulu. Ketika kita mengajar, kita menyontoh guru matematika kita. Ketika kita menulis, kita mungkin mempelajari guru bahasa Indonesia kita dulu. Mungkin masih ada dari kita yang masih seperti itu. Kita tidak lagi melihat keunggulan-keunggulan, minat-minat pada anak-anak kita. Jadi sekarang kita coba merubah mindset kita supaya anak-anak kita ini tumbuh kembang dengan sesuai dengan kodratnya. Perubahan paradigma mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Fikri. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Artinya semuanya berbau positif. Jangan ada kata lagi nggak boleh itu nak,
tapi kita ganti kata-kata nggak boleh itu menjadi boleh. Contoh, dilarang membawa sendal ke sekolah. Jadi kita rubah aja, diwajibkan memakai seragam. Maka bisa kita ganti kata-kata dilarang menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, materi pertama yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebenarnya tujuan ini sudah lama, tapi sebagian guru telah melupakannya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah meninggalkan budi baiknya yang ditinggalkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia yang harusnya kita terapkan pada saat ini. Selanjutnya ada dua kodrat yang ada pada manusia, terutama pada siswa kita, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah bakat-bakat apa yang harus kita gali daripada anak. Terkadang anak kita ini hebat di akademik, lemah di ekstrakurikulernya. Kadang dia inginnya belajarnya itu di ekstrakurikuler. Jadi kita harus menyelipkan pembelajaran yang resmi, contohnya matematika, yang ada kegiatan ekstrakurikulernya biar anak-anak itu tambah semangat. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman, anak-anak kita sekarang ini merupakan itu generasi Z. Beda dengan kita, di mana generasi Z itu adalah generasi yang menggali ilmunya hanya dari ilmu-ilmu teknologi. Kalau kita sekarang sering membaca buku, anak-anak kita jangan baca buku, bawa bukunya nggak ada lagi. Buku pakai dibelikan di perpustakaan, tidak ada disentuh. Ya, beda dengan kita mencari ilmu mungkin dari clipping dulunya, sekarang tidak ada lagi, sudah hilang. Kita bisa mendengarkan radio, mungkin anak-anak kita ini tahu lagi dengan radio. Nah, generasi Z merupakan generasi yang menerapkan ilmu-ilmu pengetahuannya mungkin dia bersumber dari gadget, internet, media sosial dan lain-lain. Jadi Muhammad SAW sudah mengajarkan itu sebelum Ki Hajar Dewantara. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi kalau zamannya udah menuntut teknologi, kenapa tidak kita harus berubah itu? Itu maksudnya. Ya, selanjutnya disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sudah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan dari dirinya. Karena ada aturan maka dia disiplin. Harusnya disiplin itu tumbuh dari si anak tersebut. Lanjut. Ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah dijelaskan Pak kemarin. Disiplin kemampuan memerintah diri sendiri, istilahnya datang dari diri sendiri. Teori motivasi perilaku manusia itu, motivasi manusia itu ada dua, eksternal, motivasi eksternal dan motivasi internal. Harusnya kita bisa mengarahkan anak-anak itu untuk menimbulkan motivasi dari dirinya, jangan dari eksternalnya. Seperti saya katakan tadi di disiplin, anak-anak itu disiplin gara-gara dia itu takut akan kena hukuman. Mengenai hukuman, sebenarnya hukuman itu segeralah kita rubah, bukan hukuman namanya, tapi lebih ke konsekuensi. Untuk mendapatkan konsekuensi tersebut, kita harus sepakati dulu dengan siswanya di kelas maupun di sekolah nanti waktu kesiswaannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Itu jelas, itu yang paling utama sekali. Karena kita di dunia ini hanya untuk bertahan hidup, supaya mungkin ada tujuannya, mungkin keagamaan, ada tujuan duniawi, itu tergantung personal kita masing-masing. Yang kedua itu cinta kasih yang diterima. Kita pasti memerlukan cinta kasih sayang.
dan penguasaan. Selanjutnya manusia itu butuh dengan kesenangan dan kebebasan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia, baik guru maupun murid. Kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang akan kita terapkan kepada murid kita. Ada 5 posisi kontrol guru. Kalau selama ini saya terapkan di diri saya, yaitu posisi kontrol yang 1-2. Saya ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya tidak pernah, yang harus idealnya kita harus menjadi kontrolnya manajer. Kita harus membimbing anak tersebut supaya bisa menyelesaikannya masalah itu sendiri dengan kita yang sebagai pengontrol. Itu maksudnya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada guru itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ada satu lagi di posisi kontrol guru ini, teman. Ini menarik bagi saya. Setelah saya pelajari, mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya sebelumnya, tapi bagi saya baru belajar. Kita harus memahami dulu karakter peserta didik atau perkembangan peserta didik. Dari umur 0 sampai umur 7 tahun kita harus ngapain. Dari umur 7 sampai umur 14 tahun harus kita ngapain. 14 sampai ke atas kita harus ngapain. Jadi dari pendidikan balita itu kita mengajar anak tersebut, pertama kasih sayang, itu jelas. Yang kedua, kita harus mengajarinya belajar bertanggung jawab. Jangan dimanjakan. Istilahnya itu dari 0 sampai 7. Dari 7 sampai 14, tingkat SD sampai SMP, anak-anak kita ini sudah masuk ke pubertas. Dia lebih senang diperhatikan, disanjung. Dan tingkat SMA atau SMK, dia lebih suka dianggap sebagai teman. Guru itu bukan berarti dia bisa merangkul kita. Dia itu pengen mencurahkan hatinya. Tapi dia kalau ada lawan jenis, umpamanya dia punya pacar atau tunang, itu mungkin bisa dicurhat dengan tunangnya. Kalau yang tidak ada, guru lah yang harus menerima masuk ke pasukan. Kita harus gimana ya cara masuk ke dalam perasaan mereka sebagai teman, sehingga dia lebih menganggap kita sebagai guru sekaligus teman, dan ujung-ujungnya dia atau murid tersebut akan menghormati kita selama pembelajaran, meskipun kita tidak mengajarinya di kelas gitu. Selanjutnya ini contoh pertanyaan yang saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya guru di posisi kontrol itu membuat orang merasa bersalah. Kita mungkin sering seperti ini. Saya kadang-kadang ketawa membaca-baca ini karena saya sering melakukannya. Mungkin Bapak Ibu juga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini sering juga untuk minta tolong. Kalau minta tolong, ayolah nak, lakukan demi Bapak Ibu, kerjakan ini. Jadi artinya kita sebagai kontrol, sebagai teman. Yang pemantau ini jarang sekali saya lakukan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Karena di SMK saya nggak muluk-muluk ya, saya nggak bisa lebay jadi guru. Jadi kalau guru, apalagi guru produktif ya, kalau ada job sheet mungkin Mijun sudah merasakan. Saya tidak pernah. Ya anak-anak, siapa yang bisa mempelajari ini, kalau bisa dapat bintang. Itu lebih cocoknya ke pembelajaran tingkat bawah, tingkat dasar. Nah, inilah untuk merubah lingkungan positif. Bapak Ibu, tadi saya telah melaksanakan pembuatan peraturan kelas. Setelah peraturan kelas itu terbentuk, istilah peraturan kelas itu dari mana? Nanti saya jelaskan satu persatu. Akan dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan diterapkan menjadi lingkungan positif, dan lingkungan positif akan terbentuklah budaya positif di global. Ini saya paparkan nanti sampai keyakinan kelas. Nanti penerapannya kan ini habis keyakinan kelas terbentuk, barulah jadinya lingkungan positif akan diterapkan dengan waktu yang agak lama gitu. Nah, keyakinan kelas.
Kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kita pertama-tama langsung saja ke penerapannya. Mungkin ini tidak dijelaskan lagi sama Pak Fikri kemarin, tapi saya lebih penerapan. Tadi saya sudah menerapkan ke anak-anak kelas 11 elektronika. Saya suruh tadi, saya minta anak-anak itu buatlah lingkungan positif di sekolah. Apa kesepakatan kelas yang kalian ingin buat di kelas kalian. Jadi satu-satu persatu maju sudah saya buat di sini. Contohnya anak-anak itu membuat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebajikan atau nilai keyakinan itu adalah berbentuk tanggung jawab. Jadi kurang lebih seperti ini tadi. Membuat kesepakatan kelas. Nah, pertama saya catat semua masukan dari anak-anak. Inilah yang anak-anak buat tadi. Pertama, anak-anak itu buat harus datang tepat waktu. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, ditulis satu persatu dan terbentuklah keyakinan kelas 11-nya ini tadi. Piket sesuai jadwal, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh bolos di jam pelajaran. Banyak sekali, istilahnya 12 saja saya buat dari 16 tadi yang videonya. 16 tadi, 12 saja yang saya ambil. Nah, setelah membuat brainstorming dari anak-anak, habis itu saya susun keyakinan kelas, saya pilih. Pemilihannya bukan saya, tapi anak-anak itu sendiri. Menyusun keyakinan, bukan ini, sorry. Nah, ini tadi udah 12. Habis itu saya buat nilai-nilai kebajikannya. Harus datang tepat waktu. Apa nilainya? Berarti kedisiplinan, ada kebersihan, kedisiplinan, komitmen. Artinya nilai-nilai kebajikan ini yang kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Karena kan banyak sama, harus datang tepat waktu, sama lah, tidak istilahnya tidak boleh tidak mematuhi tata tertib. Sudah masuk sebenarnya di sana. Artinya kita menerima masukan-masukan dari siswa dulu, jangan dibantah dulu. Oh tuh lana, oh tuh belum, silakan nak dibuat apa terserah macam. Yang penting kita menyimpulkan nilai-nilai yang ada di sana. Ketika lah dibuat ada kedisiplinan, kebersihan, komitmen, saling menghargai, menghormati, komitmen, solidaritas, dan yang lain-lain. Terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya lebih kurang seperti ini. Menjunjung tinggi solidaritas, artinya keyakinan kelas itu lebih ke kalimat positif, tidak boleh memakai kalimat negatif, dia ke kalimat positif. Istilahnya anak-anak 11 elektronika tadi menjunjung tinggi solidaritas, itu dibuktikan dengan anak-anak tersebut ingin menjenguk teman sakit lebih dari 3 hari, katanya Bu Tuti sebagai wali kelas. Jadi Pak, kami asal 3 hari tidak masuk dan memang gara-gara sakit kami nak pengen jenguk. Bagus, nanti disampaikan ke wali kelas. Nah, macam itu. Jadi kita ada kesepakatan bersama yang akan selama ini, Pak boleh tak? Biasanya wali kelas boleh tak kami jenguk siswa wakil kesiswaannya kan? Nah sekarang kalau udah ada keyakinan kelas itu sudah bulat tekad kita, jadi harus ada izin karena itu memang kesepakatan kelas kita gitu. Sudah ada dasarnya. Selanjutnya, yang kedua menjaga kebersihan dan kerapian. Yang ketiga menerapkan kedisiplinan sekolah. Yang keempat saling menghargai dan berperilaku sopan. Yang kelima mengutamakan kesehatan bersama. Dan keenam menciptakan keamanan kelas. Nah, inilah 6 keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 11 elektronika industri tadi. Itu nanti kita tempelkan di kelas. Nah, ketika anak-anak ini melanggar, kita juga menyepakati yang namanya konsekuensi.
Apa konsekuensi di kelas sebelum dihukum oleh BK tersebut? Sebenarnya hukuman itu tidak adil, karena hukuman itu biasanya datangnya dari kepala kita pada saat itu, benar? Umpamanya terlambat, apa ya rasanya? Oh langsung hukum bersihkan. Harusnya adanya konsekuensi. Oh ketika anak tersebut melanggar dari keenam keyakinan ini, apa konsekuensi? Harus ada konsekuensi. Jangan langsung memberikan hukuman. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, mari kita ice breaking dulu. Ada 2 ice breaking. Yang mana kita pelajari dulu? Kita laksanakan dulu. Fokus atau game? Oke, fokus. Oke, fokus. Fokus ini ilmu pengetahuan ini sudah banyak beredar di TikTok. Saya mengadopsinya di Sandiluo. Ayo main. Ada pernah dengar? Pernah nonton TikTok? Ayo main. Cluenya pergi ke bulan membawa 12 darah. Ya, pergi ke bulan membawa 12 darah. Barang pertama saya bawa jaket. Barang kedua saya bawa foto. Barang ketiga saya bawa apa? Salah. Ingat, cluenya pergi ke bulan membawa 12 darah. Barang pertama saya bawa jaket, barang kedua saya bawa foto, barang ketiga saya bawa apa? Matras. Salah. Matras. Coba fokus. Coba dipikirkan. Iya, pergi ke bulan. Kita jalan-jalannya ke bulan. Oke, lanjut. Setelah barang ketiga tersebut, saya membawa barang kelima, yaitu saya membawa matras. Dan barang ke-8 saya membawa angpau. Dan yang barang ke-12 saya membawa dempul. Jadi barang ke-7 saya membawa apa? Jambu. Apa? Jambu. Membawa jambu, benar. Nah, ini mungkin tebak-tebakan ya. Coba saya tes lagi. Ayo main. Barang ke-4 saya membawa anjing. Barang ke-5 saya membawa matras tadi. Barang yang ke-9 saya membawa apa? Sandal. Hah? Sandal. Sandal. Kok masa pinjam yang tahu? Ya, sebenarnya clue itu awal dari nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret. Jadi saya pertama jaket. Barang kedua saya membawa foto. Barang ketiga ya terserah Maret apa aja. Mungkin makanan, minuman, terserah. Ya. Yang satu lagi fokus satu lagi ada. Ayo main. Nah, clue-nya adalah bumi itu bulat. 1 tambah 1 itu adalah 0. 2 tambah 3 itu 0. 5 tambah 1 jawabannya 1. 8 tambah 8 berapa? 1. Bumi itu bulat. 1 tambah 1 itu 0. Ya. Ya. 6 tambah 1 itu juga 0. 7 tambah 1 itu 2. 9 tambah 1 berapa? 1. 1. Ya, kita ulangi lagi ya, kita tebak-tebakan. Oke, lanjut. 10 tambah 10 itu 2. Ya. 70 ditambah 10 itu ada 3. 100 tambah 100 berapa? 2.
Udah tahu? Apa? Oh, belum paham berarti. Oh, ulang lagi. Ini belum paham kayaknya nih. belum paham. Nah, 1 tambah 1 itu 0. 5 tambah 1 itu 1. 8 tambah 1 itu 1. 10 tambah 8 itu ada 2. 30 tambah 20 ada berapa? 1. Bumi itu bulat loh. Jadi cluenya sebenarnya ada angka yang ada bulatannya. Ada yang 30 tambah 20 50. Kan ada bulatnya cuma 0. Kalau 8 ada 2. Kalau 6 ada 1, 9 ada 1. Itu ya 100 ada 2 tadi. Nah, jadi itulah pembelajaran kodrat zaman. Karena zamannya zaman TikTok seperti itu dari SPV. Bukan berarti boleh nonton TikTok tuh boleh, tapi ambil yang positifnya bagi kita supaya anak-anak kita lebih menyenangkan di sana. Anak-anak kita kan lebih tahu daripada kita. Lanjut kita main game sweet berpasangan. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu, mohon berdiri dulu. Nah. Ya, cari kawan berpasangannya. Kawan berpasangan. Oh, kalau enggak Pak Sandra jadi juri jadi Pak Sandra mau final. Oke, bisa bantu Pak. Enggak apa-apa. Berpasangan ya. Oke, sudah ada pasangannya? Udah. Hah? Oh, ibu udah deh. Oh, ibu sama Pak Sandra aja. Apa? Ibu bukan tuh. Nanti kayak kita kecil dulu. Dah. Gamenya adalah sweet berpasangan. Halo Bapak Ibu, halo. Hai. Halo, oke. Ini cepat, tapi harus jujur. Karena saya tidak bisa memantau Bapak Ibu semuanya. Jadi harus jujur. Jadi kayak sweet, tapi di sini ada 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ibu terserah nak 2, nak 3. Ibu tengok lawan ibu juga dikalikan. Umpamanya Bu Depi dengan Bu Depi 3, Bu Mirna 2. Artinya jawabannya 6. Siapa yang cepat? Oke? Siapa yang juara nanti saya kasih bonus minuman satu lagi. Oh, nanti lagi saya kasih. Masih ada. Selagi masih banyak. Oke, nanti kita sampai final. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Ini guru matematika belum tentu jago di sini kecepatan. Boleh enggak kosong? Boleh, itu terserah pembalap. Tapi menggunakan kosong itu sekali. Sekali saja. Kan sudah beri kesempatan. Siapa yang juara Bapak kosong. Tapi lebih adil enggak usah pakai kosong ya. Harus ada isi baik. Oke? Harus ada isi, jangan ada kosong. Ya, mulai. Ya. Dah, kelompok yang menang silakan ke sini dulu. Oh, lanjut tidak apa-apa. Tiap pertandingan. Ya, perkalian. Siapa yang menang silakan.
Kita ulang lagi. Nah, fokus dong. Gak apa-apa. Ini kejujuran, Pak. Game sekaligus kejujuran. Apa? Kalau diulang lagi pasti dia kalah. Itu kesepakatan tergantung si lawan kita dan dua sekali dua kali gitu ya. Boleh saja. Itu kesepakatan masing-masing. Yang penting siapa yang cepat. Rumusnya berkalian. Nah, oke. Biar anak-anak. Nah, oke. Silakan dimulai. Artinya bukannya bodoh, tapi kurang beruntung, kurang cepat, ya. Oke. Mana? Oh, yang laki-laki yang bertahan dua, laki-laki sama laki-laki. Oke. Loh, kenapa? Oh, ada kurangnya satu lagi. Nah, nanti ada 4. Tunggu maaf ibu. Ini ada 4, nah, siapa menang nih lawan ini rombongannya ya. Hah? Ini berapa kali maunya? 1 kali ya. 1 kali. Mulai. Ulang. Oke, jadi Bu Dea lawan Bu Rada. Ini siapa menang? Bu Sinta lawan Pak Dani. Oh, udah apa-apa. Oke. Oke, lanjut. Mulai. 3. Oh, sampai. Ulang. Sampai. Menangnya. Wah, sampai menang. Oh, Bu Dea masuk final. Bu Rada silakan dulu. Nah, ayo. Ya, mulai. Ya, Bu Sinta menang. Ya, final. Bu Dea dengan Bu Sinta. Ini sepakatnya berapa kali? 2 kali ya? Oh, sekali baik. Oke, sekali. Tapi lalu. Siap Bu Dea? Siap Bu Sinta? Oke. Ya, mulai. Gimana Juri? Sama dia harus ada yang lele. 1 lele dari mikir deh. 1, 2, 3, mulai. Nah, siap, bersedia? Ya. Nah, pemenangnya adalah Bu Sinta. Berhubung Bu Sinta tadi suka teh, jadi dapat hadiah. Jadi pembelajaran kita memberi hadiah boleh saja. Selama Bu Sinta, mungkin hadiahnya kalau kita tidak mampu berbentuk barang atau duit, kita lebih nilai umpamanya. Itulah tujuan S-Breaking. S-Breaking bertujuan untuk melatih pertama konsentrasi, fokus, dan menghilangkan rasa kantuk. Hilangkan rasa kantuknya. Sebenarnya banyak lagi S-Breaking yang harus saya amalkan. Kalau namanya joget ada, dengan pulpen saya ini bisa menjoget orang. Contohnya, nih anak-anak, ayo ini sebagai contoh saja. Kalau seandainya ini saya goyangkan ke kanan, goyang kanan ya, ini kiri. Semuanya berdiri dulu. Habis itu gini-giniin, jadi anak-anak tuh loncat-loncat, umpamanya banyak sebenarnya. Kalau kita S-Breaking itu dilaksanakan ketika ada kejenuhan, tapi kalau tidak jenuh lanjutkan karena di RPP kita tidak menyebutkan namanya S-Breaking.
Kebanyakan, adanya kejuru kata berarti. Oke, setelah ice breaking, lanjut kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Langsung saja, inilah segitiga restitusi. Ketika anak kita bermasalah, contohnya datang terlambat, kasus yang sering terjadi, yang rutin terjadi di sekolah kita adalah terlambat sama tidak memakai atribut sekolah. Rata-rata itulah. Alhamdulillah kita tidak ada menemukan yang parah seperti narkoba, tapi mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai pembunuhan atau membaca guru, mudah-mudahan jangan. Kita biarlah kasus-kasus ringan seperti ini. Dalam kasus tersebut penanganannya harus kita coba bukan harus, kita coba berubah pelan-pelan memakai segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Habis itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan yang telah dibuat di kelas tadi. Pertama kita dalam buat keyakinannya. Disinilah keyakinan kita. Disitulah perputaran konsekuensinya nantinya. Lanjut, kita terapkan contohnya. Kita ambilkan contoh siswa itu terlambat. Nah, ketika terlambat kita panggil to face. Jangan dikeroyok. Kalau dikeroyok anak kita itu gemetar, takut, merasa padahal kesalahannya ringan. Tapi kalaulah ada lebih dari 1 orang guru, adalah gemetar siswa tersebut. Jadi pertama kita stabilkan ketika dia salah. Nah, kenapa? Oh, saya terlambat Pak. Kenapa terlambat? Saya telat bangun pagi atau ban bocor apa segala macam. Jadi jawaban kita apa? Mungkin berbuat seperti itu tidak apa-apa. Bilang beda apa-apa dulu. Kita stabilkan emosi dia dulu. Tidak apa-apa, karena semua orang pasti melakukan terlambat, termasuk kita. Bapak juga gitu. Seperti itu. Artinya kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan di sini, menstabilkan rasa ketakutan anak itu agar supaya dia tidak berbohong. Kalau kita desak terus, kalau kita tidak stabilkan, anak itu ujungnya pasti berbohong. Benar kan? Kadang-kadang dia nak bolos itu pasti dia memikir cocok nih alasan, padahal alasan dia standar, terlambat bangun. Yakin anak-anak kita ini rata-rata terlambat bangun. Yang kedua nunggu-nunggu teman. Itu aja sebenarnya. Cuma karena kita ada desakan, karena tidak bisa kita menstabilkan identitas mereka, ujung-ujungnya mereka berbohong. Bocor banget. Benar tak? Nah, pokoknya berbohong lah intinya. Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini beda-beda kasus nih pertanyaan seperti ini. Kita ambil aja. Habis itu kita validasi tindakannya. Oh, yaudah, sudah nggak apa-apa tadi, nggak apa-apa. Ibu juga gitu dulu. Habis itu kamu pasti punya alasan. Apa alasan kamu karena terlambat tersebut? Bisa kita ngomong baik-baik saja. Sebenarnya kita di SMK ini susah. Ada perbedaan gap antara pembelajaran umum SMA, SMP, SD dengan SMK. Tapi sebenarnya saya amati dari sekolah-sekolah lain, apalagi yang telah menerapkan sekolah bukan sekolah penggerak, sekolah PK. Sekolah PK kalau di SMK sekolah PK namanya, kalau di SMA sekolah penggerak. Jadi di sekolah PK sudah menerapkan, dan kita dengar sama-sama kemarin waktu studi tiru itu juga telah menerapkan segitiga restitusi mereka. Jadi kita tidak tahu lah entah benar tidak, tapi kita apa salahnya kita coba gitu. Kita mencobanya, jangan langsung memvonis atau menjudge anak itu berbohong, atau kita langsung hukum di isi kepala kita, nampak sampah langsung kamu apa, atau apa yang langsung apa. Jadi
kasihlah konsekuensi yang berbau positif seperti Pak Pik ngomong kemarin. Mungkin ngaji ke, atau hafalan ke, atau ya yang berbau positif aja. Tapi kalau sekiranya untuk membersihkan WC itu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ada keyakinan dari sekolah, bukan keyakinan kelas loh, tapi keyakinan sekolah. Kalau ada keyakinan sekolah yang apabila siswa terlambat wajib membersihkan WC, itu ya harus kita terapkan. Kalau itu keyakinan sekolah kita, itu biasanya waktu kesiswaan yang menerapkan keyakinan tersebut bersama OSIS-nya. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya, setelah kita validasi, kita harus menanyakan keyakinan. Setelah kamu berbuat salah tadi, nah, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati kemarin? Oh, saya telah melanggar disiplin, saya tidak menjunjung kedisiplinan dan kebersihan, contohnya katakan. Kan anak-anak itu kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi kita tanyakan apa keyakinan yang telah kamu langgar. Setelah itu baru kita kasih konsekuensi, jangan hukuman. Karena hukuman itu berat, biar saya saja, kata Dilan. Ya, konsekuensi beda-beda tipis sebenarnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di diseminasi pembelajaran budaya positif ini. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mungkin tidak kali ini saja saya akan mendiseminasikan pembelajaran yang telah saya dapatkan bersama Pak Fikri. Mungkin di modul 2 atau modul 3 saya mohon kesediaannya lagi. Mengganggu waktu Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya mengganggu pembelajaran, tapi membuka wawasan kita bersama. Apa yang telah saya pelajari. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bapak belum selesai. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Hadir semuanya? Hadir. Hadir ya? Hadir. Syukur. Kemarin siapa yang tak hadir? Hadir. Kenapa dah hadir? Oh, kalau yang Akyong dia kemarin ada WA sama Bapak. Baiklah, tolong Rizka, kali ini Rizka yang menjadi pemimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Rizka. Kita berdoa pagi adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menerima pembelajaran di hari ini, baik pada Bapak atau guru-guru lain nantinya. Ya. Mungkin ini beda dari yang sebelumnya. Bapak di sini merupakan calon guru penggerak. Calon guru penggerak berusaha menularkan budaya-budaya positif yang setelah Bapak pelajari di modul 1 yang telah Bapak kerjakan. Selama ini kita mungkin wali kelas ada nggak membuat peraturan kelas? Tidak. Keyakinan kelas? Tidak pernah. Nah, maka dari itu sekarang kita akan membentuk keyakinan kelas supaya apa? Supaya kelas kita itu bisa nyaman, tenang, istilahnya bukan terikat aturan sih, tapi lebih menyenangkan bagi kalian. Karena keyakinan kelas itu adalah supaya ada anak Bapak ini menyenangkan datang ke sekolah.
Tidak ada merasa terganggu dari kawan, istilahnya merasa tenang dalam belajar, merasa senang di sekolah daripada di rumah. Bapak pengennya itu kalian itu rindu di dalam ruang kelas kalian daripada kamar kalian sendiri. Jadi tujuan Bapak tuh itu merubah mindset kalian. Jangan ke sekolah tuh hanya untuk kewajiban minta duit jajan baik. Sebagian untuk hidupin duit jajan, benar nggak? Berarti? Tidak. Emang nyari ilmu atau rasa takut? Tidak ya. Istilahnya kita wajib belajar untuk menuntut ilmu kita dari diri kita sendiri. Sekarang tugas Bapak itu membentuk kelas kalian berpaham tentang keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas, sekarang Bapak minta anak-anak Bapak ini menuliskan satu persatu apa sih yang kira-kiranya yang enak jadi peraturan kelas kalian. Setelah kita kalian tulis peraturan-peraturan nanti kita pilih bersama-sama mana yang cocok untuk di kelas kita. Baru terbentuklah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikannya nantinya. Paham ya Nak ya? Untuk itu sekarang boleh ditulis, kalian persiapkan peraturan kelas yang kalian ingini 1, 2, 3, nanti tunjuk tangan saja. Siapa yang mau maju ke depan dulu? Peraturan atau kesepakatan kelas dulu. Silakan, siapa yang mau menuliskan dulu? Kira-kira, silakan Mijul. Satu aja. Tuh, ini dari Mijul nih, ini pengennya. Dari Mijul tuh. Oke, Mijul diharapkan di kelasnya mau buang sampah di tempatnya. Berarti masih ada anak-anak Bapak yang malas buang sampah, mungkin dalam laci ya. Jadi kita harus yakin kalau ada sampah harus dibuang ke sampah. Silahkan, kita pilih bersama-sama mana yang cocok kira-kira di kelas kita. Kita sepakat bersama-sama. Siapa yang maju ke depan lagi? Jangan semuanya, masing-masing ada satu keyakinan. Masa kalian tidak ada keinginan untuk berubah kelas kalian? Ya silakan. Mungkin ada tidak boleh di kelas, tidak boleh ngapa kalian, apa yang kebiasaan, tidak boleh membuli kawan, terserah kalian lah. Apa keinginan kalian yang menjadi tertekan perasaan kalian selama ini ke sekolah? Berarti sama. Coba yang lain. Kita sama-sama membuang sampah, udah. Gak usah. Diam. Tenang. Gak usah diketawain. Nah itu namanya pembulian. Nah, itu boleh lah. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Boleh. Itu boleh. Kita tidak boleh membuli teman. Nah. Kita harus kalau ada salah teman itu diingatkan atau ditunjuki, bukan dibully. Jangan biasakan budaya-budaya seperti itu yang harus kita ubah. Nah, terus lanjut nak.
Kalau lihat dia Pak ya. Terus tadi silakan nanti. Setelah selesai belajar. Terus apa lagi? Silakan isi. Membersihkan kelas sebelum belajar. Tidak boleh merusak fasilitas kelas, berarti ada yang merusak ya dia. Oke, silakan. Ada lagi. Tidak bolehnya, bolehnya mana? Peraturan. Contoh di atas membuang sampah. Ketik Tidak boleh melawan guru. menghormati guru. Nanti nggak apa. Silakan. Kita nanti kita klasifikasikan. Gimana? Tak boleh jenguk teman kalian tuh cepat. Apa lagi? Tulis. Tapi ini harus diterapkan nanti ya. Nanti Bapak desain di Canva atau Bapak bentuk poster, nanti dicetak koordinasi dengan wali kelas. Ditempel itulah keyakinan kelas kalian. Halo, tidak keluar kelas tanpa izin. Lanjut. Mungkin perempuan merasa apa? Ada? Ada aman saja? Melepas sepatu. Saat masuk kelas. Melaksanakan piket. Oke. Habis itu ada lagi? Solidaritasnya nggak ada? Kita harus buat nanti kita pilih di disiplin ada, di solidaritasnya ada, jangan hanya disiplin saja. Harus kita munculkan apa keinginan-keinginan yang pernah kalian laksanakan. Mungkin kalian ada yang terganggu kawan main HP atau berebut ngecas, silakan, tidak apa-apa. Yang penting itu kesepakatan bersama. Kalau ada kesepakatan, artinya kita nantinya
akan saling menghargai. Apa yang kita hargai? Ya kesepakatan kita bersama, bersifat sopan santun. Boleh? Ya, jelas. Sholat pada waktunya. Kok diketawain? Memang benar. Karena kita harus selalu beriman dan bertakwa, seimbangkan antara rohani yang ke Tuhannya atau rohani yang ke dunianya. Jangan istirahat. Ini nyinggung bapak nih. Jadi istirahat harus istirahat. Bapak sering mengambil istirahat. Oh ya nggak apa-apa. Ini harus kita sepakati bersama-sama. Jam istirahat makan bersama. Oh, waktu istirahat makan bersama. Oke, terima kasih. Sekarang kita telah menemukan masukan-masukan dari anak-anak Bapak tentang untuk kemajuan kelas kita, tentang kesepakatan kelas. Ada membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuli teman, tidak boleh terlambat masuk kelas, membersihkan kelas sampai harus mematuhi tata tertib di kelas. Tata tertib di kelas, ya inilah. Jadi tata tertib di sekolah ya, ganti ya. Tata tertib di sekolah. Sepakat ya? Kita membuang sampah pada tempatnya itu kita memiliki nilai apa itu? Ya, kebersihan. Keimanan. Ada nilai kebersihan di sana. Tidak boleh membuli teman. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Bukan. Lebih cocoknya menghargai ya. Saling menghormati dan saling menghargai. Kalau kemanusiaan itu aksi nolong Gaza. Saling menghormati dan menghargai. Habis itu tidak boleh terlambat. Jelas itu kedisiplinan. Membersihkan kelas sama membersihkan tadi. Tidak boleh merusak keamanan dan disiplin boleh. Tidak boleh melawan guru. Kesopanan. Menghargai, menghormati. Ya. Menghargai dan menghormati. Melaksanakan piket baru disiplin ya. Tidak keluar kelas, disiplin lagi. Melepas sepatu, bersihan. Kan tujuannya membuka sepatu supaya tidak kotor kan? Atau ada tujuan lain? Bersihan. Bersifat sopan santun. Menghargai. Awas, sopan santun. Jadi kita sifat sopan santun menghargai orang lain berarti ya.
Habis itu melaksanakan sholat. Imanan. Kewajiban atau komitmen boleh. Kewajiban atau komitmen. Jam istirahat komitmen. Menghargai pendapat teman. Menghargai. Menjenguk teman saat sakit. Apa? Solidaritas. Jangan ribut di kelas. Keamanan. Harus mematuhi. Komitmen boleh, disiplin boleh. Kewajiban boleh. Kewajiban ya. Nah, sekarang setelah kita menentukan nilai-nilai tersebut, barulah kita bentuk keyakinan kelas. Kira-kira semuanya cocok ya di kelas kita? Nah, berarti berapa macam nilai kebajikan di sini? Bersih, menghormati, aman, Kedisiplinan. disiplin, solidaritas, dan Komitmen. komitmen. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita pertama? Menjunjung tinggi solidaritas. Nah, menjunjung. Tinggi solidaritas. Kita hapus nih ya. Udah dicatat tadi ya? Udah hafal ya? Keyakinan kelas. Ini harus bagus-bagus tulisannya. Dari aturan-aturan yang kita sepakati bersama, mari kita bentuk keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati tadi. Ya, Pak. Pertama apa? Menjunjung tinggi solidaritas. Artinya menjunjung tinggi solidaritas. Ini solidaritasnya untuk di kelas atau untuk seluruhnya? Di kelas. Karena kita sepakati di kelas dulu. Kita harus wajib solidaritas untuk semua orang. Tapi ini karena ini keyakinan kelas, artinya solidaritas apa peraturan yang ada di solidaritas tadi? Menjenguk teman yang sakit tadi ya. Artinya setiap ada teman yang sakit, berapa hari baru kita jenguk? 3. Kita sepakati dulu. 3. Kalau lebih dari 3 hari, artinya kita lapor ke wali kelas. Bu, kami sudah memiliki keyakinan. Nanti Bapak ngomong juga dengan wali kelas karena Bapak bukan wali kelas kalian. Jadi Bapak akan koordinasi juga dengan Ibu Tuti ya, Bu Tuti untuk melaksanakan
keyakinan kelas kalian ini. Nanti Bapak koordinasi dengan Bu Tobi. Menjunjung tinggi solidaritas artinya setelah 3 hari teman kita nanti menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman sakit bukan berarti merituin terus. Menjenguk teman doa aja udah cukup. Yang penting hadir kita menyilaunya. Kalaupun ada buah tangan itu lebih baik. Ya, paham ya? Bapak tidak memaksa. Menjunjung tinggi solidaritas kelas. Pokok solidaritas, ada teman kesusahan dibantu, tidak hanya sakit. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan dan Ya, kerapian. karena kebersihan mendominasi tadi, ada yang buang sampah, ada yang apa tadi, piket, apa segala macam. Jadi menjaga Kebersihan dan kerapian. menjaga kebersihan dan kerapian. Terus yang ketiga, ini tidak akan saya jelasin. Menerapkan kedisiplinan sekolah. Menerapkan Kedisiplinan sekolah. kedisiplinan sekolah. Kelas, Pak. Menanamkan kedisiplinan. Apa menerapkan? Kedisiplinan kelas. Oke. Yang keempat, Saling menghargai dan berperilaku sopan. saling menghargai. Nah, ini harus Bapak tekankan lagi. Saling menghargai dan Berperilaku sopan. berperilaku sopan. Nah, ini banyak item yang kalian tulis tadi. Bapak lihat, membuli teman, melawan guru, berkata kasar, ya, dilarang berkata kasar. Artinya kita harus saling menghargai. Bukan berarti kita tidak bisa bercanda. Kita boleh saja bercanda, tapi bercanda itu ada batasnya. Ya, harus kita hargai. Hargai pendapat teman ketika belajar kelompok, hargai. Ketika ada yang lebih besar dari kita, kita sopan, kita nunduk, kita salam. Kalau kita bertemu dengan teman sebaya, kita harus apa? Tidak harus menjitak kepala. Satu banyak kan, oi, caranya panas sekarang, oi, jitak kepala sini, ya dah. Jangan sampai kita kepala. Tapi akan lebih baik kita saling menghargai. Nengok anak kecil lewat, wih, Pak kemana? Anak kecil itu takutnya sebentar kali gitu. Habis di belakang ikan, dan orang kue enak, mati kue, mati lah ikan mati. Mati itu kan orang anak kecil tuh. Jadi kita itu saling menghargai. Kita lihat lawan bicara kita sama besar atau menurun atau mendaki. Kalau di Minangkabau itulah yang kami terapkan. Tapi karena Bapak ada di sini, Bapak udah terbiasa dengan kata-kata ente, ika, sampai baik. Nah, orang besar apa sama ika. Tapi kita nengok situasi. Mungkin dengan orang baru yang lebih besar lebih ke ente ya. Bapak berusaha Bapak. Tapi pada dasarnya kita apapun budayanya kita harus menerapkan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Karena kalau Bapak udah ada di sini ya Bapak tidak bisa protes. Karena inilah budaya orang Bangka. Tapi itu tidak jadi permasalahan. Yang jadi masalah itu adalah kita tidak menghargai orang lain. Kita tengok, kita jangan meremehkan anak kecil. Kita tidak boleh menghargai orang yang lebih tua, apalagi teman yang pakai kata-kata, "Hei, tepuk jidat, tepuk kepala." Ini kan kepala, ya? Kepala ini dilindungi. Nah. Dan selanjutnya ada lagi keyakinan kelas kita. Menciptakan Keamanan kelas. ya, menciptakan keamanan kelas. Cukup. Ada lagi? Dah. Tidak ada ya? Kalau kesehatan tadi tidak ada kalian tulis itu tadi ya? Ya berarti kita abaikan kesehatan. Kita ini sepakati bersama, jangan kita tambah-tambah baru yang lebih terakhir. Kita sudah
menulis bersama-sama. Ini menjung nih, menjung on. Menjunjung. Nah, menjunjung tinggi solidaritas kelas, menjaga kebersihan dan kerapian, menerapkan kedisiplinan kelas, saling menghargai dan berperilaku sopan, menciptakan keamanan kelas. Tugas anak bapak adalah foto ini buat semacam poster, itu terserah kalian mengeditnya di mana. Nanti kumpulkan ke bapak. Yang bagus menurut bapak, ini menurut bapak tadi ya. Ini agak egois sedikit. Kalau seni itu adalah selera. Yang menurut bapak ya, nanti itulah yang kita jadikan, kita tempelkan di kelasnya. Paham? Bapak percaya kepada kalian, kalian bisa mengerjakan ini. Jangan nyontoh-nyontoh lagi, ya. Hilangkan kebiasaan nyontoh-nyontoh. Tapi bapak yakin kalian bisa menggunakan media-media internet udah banyak untuk membuat poster semacam ini. Boleh kalian kasih warna sesuka apapun, gambar sesuka apapun. Mungkin kalian tambahkan emoticon terserah. Yang penting cocok, enak dipandang dan bisa dibaca dengan jelas. Ya. Ingat, padukan warna dan warna background dan tulisannya. Ingat, warna tulisan dan background. Jangan warna backgroundnya merah, kalian buat warna pink tulisannya. Tidak tengok. Ya, mungkin warna merah lawannya putih atau hitam. Mungkin lebih jelas hitam, kayak gitu. Mungkin backgroundnya hitam, kita kasih tulisannya warna kuning. Pokoknya jelas dipandang, bisa dibaca. Jangan tulisannya terlalu kira-kira, tidak bisa dibaca. Dia kita perkirakan bisa dibaca oleh semua kalangan. Paham ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di kelas kita. Pertama, kita buat peraturan. Habis peraturan kita tentukan nilai kebajikannya. Habis itu tentukan keyakinan kelas. Setelah kita bentuk keyakinan kelas, kita lanjutkan apa lagi? Kita harus berperilaku positif di sekolah. Dan ujung-ujungnya akhirnya kita menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sekarang 3 awal sudah kalian laksanakan. Bapak pengen sekolah kita ini adalah sekolah yang menyenangkan, sekolah yang dirindukan. Kalau kita tidak masuk sekolah, kita sakit hati. Ya, kita tidak sekolah, baca sekolah. Bapak pengennya sekolah itu menyenangkan, tempat bermain sekaligus belajar buat kalian. Bermain maulah, belajar dia juga. Belajar yang utama, main dengan teman. Jangan senang kalian kalau kalian itu bolos. Jangan senang kalau kalian itu tidur-tiduran aja di rumah, malah sekolah tidur aja. Karena Bapak merasakan ketika lulus SMA dulunya, Bapak rindu lagi kembali ke sekolah. Kenapa aku sering bolos dulu? Enak di sekolah, banyak teman. Ketika lulus nanti teman udah berpecah, ada yang ke sana, ke sini, ada yang kuliah, ada yang kerja dengan kesibukan masing-masing. Apalagi kita yang pengangguran nantinya. Tapi Bapak mendoakan kalau kita tidak ada pengangguran, setidaknya kita melanjutkan pendidikan. Kalau tidak bekerja adalah yang penting melanjutkan pendidikan. Itu harapan Bapak. Baiklah, mungkin itu yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Habis itu kita pelajaran sampai jam berapa? 10. Oke lah Bapak tutup sekarang dulu ya. Bapak akhiri tentang pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih atas kerjasama. Karena tanpa kerjasama Ananda sekalian, ini tidak akan berhasil. Bukan hanya pikiran Bapak saja, tapi butuh kerjasama antara guru dan murid-murid sekalian. Karena Ananda merupakan pelaksananya, nanti kami sebagai manajer atau mengontrol kalian, sehingga budaya positif di kelas 11 elektronika terwujud.
Paham ya, Nak, ya? Oke, salah dan gagal Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.